Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Leni Zahanifa dengan NIM 022345. Nah, sekarang saya ini mau menjelaskan dan memaparkan tentang urutan distribusi dari produk sari roti. Nah, yaitu bagaimana si sari roti ini itu dimulai dari pabrik itu sampai bisa ke tangan konsumen. Nah, produk sari roti ini tuh sangat terkenal di Indonesia. Jadi bukan hanya rasanya yang enak, tapi juga karena sistem distribusinya itu yang sangat cepat dan juga rapi. Nah, untuk alur distribusinya ini yang akan saya jelaskan secara runtut dan lengkap agar teman-teman semua bisa memahami dan bisa mengetahui tentang alur distribusi dari produk sari roti. Jadi teman-teman bukan hanya tahu makannya aja, tapi teman-teman juga mengetahui alur distribusinya. Oke, langsung ke tahap pertama, yaitu proses dimulainya dari pabrik sari roti. Nah, di pabrik semuanya itu prosesnya sudah otomatis, dimulai dari mencampur bahan, mengadoni, fermentasi, pemanggangan sampai pengemasannya. Nah, setiap roti yang selesai diproduksi itu langsung diberi tanggal produksi dan juga tanggal kadaluarsanya. Nah, umumnya untuk sari roti ini rotinya itu punya masa simpan yang cukup singkat ya teman-teman. Teman-teman juga sudah mengetahuinya kan sebelumnya. Nah, masa simpannya itu antara 4 sampai 7 hari. Itu tergantung jenis rotinya ya teman-teman. Nah, maka dengan itu teman-teman di produksi ini harus bergerak cepat dalam distribusinya. Nah, untuk tahap yang kedua, setelah roti diproduksi, roti itu tidak disimpan lama di gudang nih teman-teman. Nah, biasanya itu untuk penyimpanan di gudangnya itu sekitar 6 sampai 12 jam. Cukup singkat kan teman-teman? Nah, itu kenapa? Karena rotinya itu harus cepat dikirim ke DC. Nah, untuk di gudang ini mereka itu menggunakan sistem FIFO atau seperti yang kita tahu first in first out, yaitu barang yang masuk duluan itu harus keluar duluan juga. Tujuannya apa? Nah, tujuannya itu supaya produk sari roti yang dikirim ke toko-toko itu tuh benar-benar fresh dan juga tidak mendekati masa kadaluarsanya nih teman-teman. Karena umur dari produk sari roti ini sangat pendek. Nah, untuk di bagian gudang ini tuh sifatnya cuma transit cepat aja, bukan tempat penyimpanan yang lama. Nah, selanjutnya itu roti dikirim ke distribution center atau DC. Nah, pengiriman dari pabrik ke DC itu dilakukan setiap hari oleh mereka. Nah, biasanya itu satu kali atau sampai dua kali nih dalam sehari, tapi tergantung daerahnya. Nah, setelah sampai DC, roti itu biasanya disimpan kurang dari satu hari juga nih. Nah, rata-ratanya itu waktunya sekitar 6 sampai 18 jam. Nah, karena besoknya itu harus langsung didistribusikan ke agen-agen atau juga motoris nih teman-teman. Nah, karena DC ini memang tempatnya transit cepat ya teman-teman. Nah, jadi bukan tempat untuk stok untuk menumpuk dari sari roti ini. Nah, selanjutnya tahap yang keempat itu dari DC produk sari roti ini tuh langsung disalurkan ke agen atau ke motoris sari roti. Nah, motoris sari roti ini kalau teman-teman tahu itu tuh yang biasanya bawa pakai mobil box atau motor box gitu teman-teman. Nah, untuk motoris ini biasanya tuh berangkatnya pagi-pagi banget teman-teman. Nah, untuk mengantar roti dalam kondisi yang fresh ke toko-toko. Nah, untuk rotasi stok dari motoris ini biasanya
dilakukan juga setiap hari teman-teman, karena rotinya itu juga harus selalu dalam kondisi baik kan tentunya. Nah, agen juga menerima roti harian untuk disalurkan ke toko-toko yang lebih besar atau yang membutuhkan stok lebih banyak. Nah, tahap selanjutnya yaitu dari agen dan motoris, produk sari roti ini masuk ke berbagai macam toko seperti yang kita ketahui, minimarket itu seperti Indomaret, Alfamaret, supermarket, toko kelontong, kantin sekolah, sampai ke warung-warung kecil. Nah, motoris sari roti ini biasanya itu datang ke toko-toko tadi itu tuh yang sudah aku sebutkan itu setiap hari teman-teman, untuk mengisi ulang stok produk sari rotinya. Dan juga untuk penarikan roti kadaluarsanya itu ada sistem rotasinya juga nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu. Nah, untuk umur roti yang biasanya itu 4-7 hari, itu motoris tuh wajib cek minimal 1 kali sehari. Nah, untuk roti yang kurang fresh itu akan ditarik dan diganti dengan roti yang baru. Nah, selain itu, toko-toko juga biasanya punya rak display khusus sari roti yang berwarna biru itu teman-teman. Nah, biasanya rak ini tuh diposisikan itu di bagian depan toko. Nah, untuk display ini ditata ulang setiap harinya supaya produk itu terlihat rapi dan juga menarik perhatian pembeli. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu penjualan keliling nih teman-teman. Nah, selain melalui toko, Sari Roti juga punya sistem penjualan keliling. Itu menggunakan mobil atau motor Sari Roti box yang biasanya berkeliling, atau yang biasa teman-teman tahu menggunakan sepeda teman-teman yang pakai box itu biasanya ada di perumahan-perumahan gitu kelilingnya. Nah, untuk jam kelilingnya itu biasanya dari mulai pagi sampai sore hari, sekitar 6 jam sampai 8 jam per hari nih teman-teman. Dengan biasanya tuh rutenya itu tuh ada di perumahan, sekolah, dan wilayah ramai lainnya. Nah, dengan cara ini itu sangat memudahkan konsumen yang mungkin rumahnya itu jauh ya teman-teman dari minimarket untuk tetap bisa membeli roti. Nah, dengan metode penjualan keliling ini juga itu dapat memperkuat kehadiran Sari Roti ini di tengah masyarakat, karena untuk ininya tuh untuk apa sih, si mobil box dan motor boxnya ini tuh keliling hampir setiap hari nih teman-teman. Jadi kita bisa lihat setiap hari nih mereka gitu. Nah, selanjutnya itu adalah penjualan online nih teman-teman. Selain penjualan langsung, Sari Roti juga ada penjualan online-nya. Nah, untuk pembelian melalui online itu kita bisa beli melalui Shopee, Tokopedia. Nah, untuk di Shopee dan Tokopedia itu stoknya itu dikirim dari DC atau dari agennya ya teman-teman. Untuk GoFood atau GrabFood juga itu biasanya di stok itu oleh dari toko yang terdekat. Nah, untuk pemesanan online ini teman-teman, biasanya roti itu dikirim pada hari yang sama, jadi langsung nih, bukan yang teman-teman beli sekarang datangnya besok, bukan teman-teman. Nah, ini kenapa? Karena ini tuh tujuannya itu untuk menjaga kualitas sari rotinya itu tetap terjaga teman-teman. Nah, untuk roti yang dijual secara online ini biasanya stok harinya itu maksimal tuh stok sehari dari sebelumnya. Nah, tahap selanjutnya yaitu produk sampai ke tangan konsumen. Nah, di tahap terakhir ini roti tuh akhirnya sampai nih ke tangan konsumen atau ke tangan teman-teman semua nih. Nah, konsumen bisa membeli sari rotinya itu lewat ke minimarket, toko tradisional, penjualan keliling, marketplace online, dan juga reseller rumahan nih teman-teman.
Nah, dengan menggunakan sistem distribusi yang seperti ini, Sari Roti produk roti yang dibeli konsumen ini biasanya masih dalam kondisi yang sangat-sangat fresh. Bahkan seringkali itu masih ada sisa 4-5 hari lah masa simpan. Nah, ini itu menunjukkan bahwa sistem dari distribusi produk Sari Roti ini sangat bekerja dengan sangat efektif ya teman-teman. Nah, itu dia alur distribusi Sari Roti yang dimulai dari produksi, pasar simpan di gudang selama 6 jam sampai 12 jam, dikirim ke DC untuk setiap harinya, disalurkan ke agen atau ke motoris, masuk ke retail atau warung, dijual keliling, dijual online, dan sampai ke tangan konsumen. Nah, dengan alur yang sangat cepat seperti ini, Sari Roti itu bisa memastikan produknya itu tuh yang kita beli itu tetap fresh dan juga aman dikonsumsi. Nah, cukup sekian pemaparan dari saya mengenai alur distribusi Sari Roti. Semoga teman-teman semua dapat menyimak pemaparan saya dan juga bisa menangkap semua ilmu yang sudah saya jelaskan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.